Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang pesinden yang menaruh dendam kepada warga desa karena pacarnya telah dibunuh. Kira-kira seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Dendam yang tak berkesudahan. Bang Opar 37 tahun, sahabat kami menceritakan pengalamannya ketika ia masih muda dan sedang kasmaran dengan Dewi, salah seorang gadis dan merupakan bunga desa dari Karawang. Boleh dikata, kala itu tiap ada waktu, Bang Opar selalu menyambangi kekasihnya, selain lebih mempererat tali cinta yang sudah mulai terjalin, juga untuk mengenal keluarga sang kekasih dengan lebih dekat lagi. Hingga pada suatu hari, ketika ia baru saja hendak pamit, mendadak seisi kampung geger. Ternyata Wawan, salah satu pemuda kampung di mana kekasihnya tinggal, kesurupan. Wakdulah lelaki yang dituakan di desa itu tak mampu mengatasinya. Ia angkat tangan dan wajahnya pun memucat. Akibatnya semua yang melihat dan mengetahui menjadi gaduh. Bang Opar pun mencoba mencari tahu. Setelah tahu dan sejenak menimbang-nimbang, akhirnya ia berbisik ke telinga kekasihnya. Rasanya aku mampu mengatasinya. Dewi terkesiap, ia mengira calon suaminya mengada-ada. Maklum, sejak kenal yang ia tahu Bang Opar adalah sosok yang tidak pernah serius, selalu bercanda. "Aa, jangan bercanda. Nggak enak sama abah dan tetangga," sahut Dewi dengan rasa khawatir. "Tenang," katanya sambil melangkah dan mendekati Wakdulah. Setelah mencium tangan Wakdulah, Opar pun minta izin untuk menyadarkan Wawan yang kelihatannya semakin lemas tak berdaya, namun terus meronta-ronta. Wakdulah pun mengangguk. "Sok, mudah-mudahan berhasil. Uwa udah nggak sanggup. Sekali ini yang masuk lewat kuat," katanya seolah memperingatkan Bang Opar agar tidak gegabah. Bang Opar pun mengangguk sambil berjalan mendekati Wawan yang masih terus meronta. Ajaib, begitu kepala Wawan dipegang oleh Bang Opar, badannya langsung lemas. Semua yang tadi memegangi tampak bingung. Mereka tak pernah menyangka, hanya sekali sentuh, Wawan langsung sadar. Belum lagi hilang kebingungan orang-orang, tiba-tiba dari mulut Wawan terdengar suara merintih lirih. "Terima kasih telah menyadarkan saya dengan cara yang halus." "Sama-sama," demikian sahut Bang Opar. "Sekarang silakan keluar dan kembali ke tempat semula. Jangan ganggu orang kecuali mereka sudah bertindak lewat batas," sambungnya lagi. Arwah yang mengaku sebagai nenek Inah pun berjanji tidak akan mengganggu siapapun, asalkan mereka tidak mengganggu tempat tinggalnya yang ada di sekitar stasiun. Menurutnya, di sana ia sedang menunggu pujaan hatinya yang menghilang saat mencari dirinya yang diculik, kemudian dibunuh oleh para centeng penjaga tuan tanah yang begitu ingin memperistri dirinya. Ya, waktu itu siapa yang tak mengenal dirinya? Penari ronggeng muda cantik, bertubuh sintal, dan berkulit kuning langsat yang menjadi incaran setiap lelaki hidung belang. Boleh dikata siapapun yang melihat dirinya menari pasti jatuh cinta dan begitu ingin merasakan kehangatan tubuhnya. Nek Inah ingat, usai mandi junub saat mendapatkan haid yang pertama, malamnya dengan membawa sesaji dan berbagai kelengkapan lainnya, ia pun berangkat ke sumur keramat yang berair tawar, walau ada di tepian pantai. Selepas itu ia disuruh tidur dengan beralaskan kain batik di salah satu makam yang letaknya tak begitu jauh dari sumur tersebut. "Tidur di sini kalau mau berhasil. Besok baru Aki jemput," kata Ki Marta sambil berjalan menjauh. Karena cita-citanya sejak kecil memang ingin menjadi penari terkenal, Inah pun mengangguk. Tak lama setelah itu, ia hanya merasakan angin demikian keras, membawa bau anyir yang demikian menyengat menghampirinya. Inah hampir pingsan karena bau yang teramat menyengat itu. Yang ia ingat, wajah buruk dengan mulut penuh liur, menciumi wajah dan mulutnya dengan rakus.
kemudian merenggut kesuciannya. Paginya ketika tersadar, ia merasakan ada sesuatu yang amat berharga hilang dari dirinya. Keanehan pun terjadi. Mula pertama menari di depan orang banyak. Semua orang berdecak kagum. Mereka berbisik-bisik ingin berkenalan atau menyentuh bagian tertentu dari tubuhnya sambil menjatuhkan uang sawer. Boleh dikata, sawer yang didapat Inah lebih besar dari yang penari yang lain. Seiring dengan perjalanan sang waktu, Inah mulai merasakan dirinya diam-diam jatuh hati dengan Udin, petani bersahaja. Jika ada pertunjukan, Udin hanya selintas memperhatikan Inah. Setelah melemparkan senyum, biasanya Udin pun pulang ke rumahnya untuk istirahat. Lewat salah seorang tetangganya, Inah tahu kalau Udin juga menaruh hati padanya. Tapi apa daya, ia tak berani menerima cinta tulus sang pemuda karena dirinya sudah tidak suci lagi. Apalagi tiap malam Jumat Purnama penuh, makhluk gaib yang selama ini merasa menolong dirinya agar jadi cantik, terkenal dan kaya, selalu datang untuk memuaskan nafsunya. Biasanya selepas itu, Inah pasti akan sakit selama kurang lebih 5-7 hari. Namun, Udin tetap bersedia menerima Inah apa adanya. Ia berharap suatu hari nanti Inah akan menjadi istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Hingga suatu hari, Inah yang sedang menari di kampung sebelah dikabarkan hilang diculik para centeng tuan tanah yang begitu bernafsu untuk menjadikan dirinya sebagai kundik. Mendengar hal itu, tanpa banyak pikir, Udin pun bergegas mencari di mana keberadaan sang pujaan hati. Waktu terus berlalu, seminggu setelah itu, mereka hanya bisa menemukan kain yang biasa dipakai Inah tersangkut di pepohonan. Kain itu dipenuhi dengan lumuran darah. Semua warga desa merasa sedih. Maklum, selain terkenal, Inah juga tidak sombong dan senang menolong mereka yang membutuhkan. Akhirnya kain berlumur darah itu dikuburkan dengan layak di tempat diketemukannya. Sementara Udin tak pernah kembali dan tak ada kabar beritanya. Udin bak raib ditelan bumi. Menurut Inah, ia terus akan berusaha mencari sang kekasih dan para centeng yang mencelakakannya dengan cara menunggu Udin di tempat itu. Maklum, tempat itu merupakan saksi bisu dari janji Udin yang bersedia mempersunting dirinya. Agaknya karena ulah manusia yang kadang kelewatan membuat Nek Inah yang sedang menunggu kekasihnya menjadi berang dan menghukum dengan caranya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.